saya yang akan menjadi penerima pertama divaksin pertama kali. Apabila bahannya itu halal, selesai, halal. Mati. Kita kalau dipilih antara dua, mati atau makan babi, pilih mana? Makan babi. Tak boleh pilih mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat inspirasi, kontroversi vaksin kembali menghangat di tengah-tengah umat. Meskipun persoalan vaksin bukan hal baru di masyarakat kita, namun kali ini kontroversi vaksin menghadirkan pernak-pernik yang lebih beragam. Di samping masalah kemunculannya yang terkesan mendadak dan juga berbagai kecurigaan tentang adanya konspirasi kapital yang besar di belakang itu, tetapi vaksin juga dipertanyakan masalah efektivitasnya atau manfaatnya serta dampak negatifnya bagi masyarakat. Masalah kehalalan vaksin juga tidak kurang kontroversinya, karena meskipun selama ini sudah banyak vaksin yang difatwakan halal oleh majelis ulama atau oleh lembaga fatwa keislaman lainnya, tetapi juga kontroversinya tidak hilang. Apalagi ketika vaksin itu dinyatakan mengandung unsur yang haram tetapi dibolehkan karena alasan darurat, maka masyarakat pun juga belum sepenuhnya menerima. Lalu bagaimana kita menyikapi hal itu secara tepat? Karena ini penting sekali terkait dengan kehidupan bangsa. Imunisasi dan vaksinasi merupakan upaya pencegahan terjadinya penyakit pada tubuh manusia. Menurut buku pedoman imunisasi di Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan pada tahun 2008, imunisasi dilakukan dengan memindahkan antibodi atau kekebalan tubuh secara pasif. Antibodi diperoleh dari komponen plasma donor yang sudah sembuh dari penyakit tertentu. Sedangkan vaksinasi adalah pemberian vaksin atau antigen dari virus atau bakteri yang dapat merangsang imunitas atau antibodi dari sistem imun di dalam tubuh, semacam memberi infeksi ringan. Upaya pencegahan penyakit sendiri di dalam Islam diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Hal itu karena keselamatan jiwa merupakan salah satu dari 5 tujuan adanya syariat Islam atau maqasidus syariah, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Sehingga segala upaya manusia untuk menjaga jiwa diperintahkan dalam Islam, baik itu sifatnya wajib maupun anjuran. Sebaliknya, segala perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa dilarang dalam syariat Islam. Hadis Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ginaka qabla faqrik, wa faragaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik." Jagalah atau perhatikanlah 5 hal sebelum datang 5 hal yang lainnya. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang saat kematianmu. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan Hakim serta Baihaqi. Tindakan pencegahan suatu penyakit juga diajarkan di dalam Islam. Al-Quran memerintahkan agar para orang tua memberikan kepada balita ASI, sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain." Dan para ibu hendaknya
menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun secara sempurna. Sedangkan kita mengetahui bahwa ASI atau air susu ibu mengandung zat-zat yang dibutuhkan untuk kekebalan tubuh balita. Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan mengkonsumsi makanan untuk pencegahan penyakit. Misalnya Nabi bersabda, "Man tasabbaha bisab'i tamaratin min ajwatil madinati lam yadurruhu sihrun wala sammun." Barang siapa yang makan 7 butir kurma ajwa atau kurma Madinah, tidak akan terkena pengaruh buruk sihir atau racun. Mengapa vaksin sering menjadi kontroversi di tengah-tengah umat? Ada banyak kekhawatiran dan kadang bercampur kecurigaan yang berkelit-kelindang dengan persoalan vaksinasi. Yang pertama, apakah vaksin atau bahan imunisasi itu halal? Karena pada umumnya bahan imunisasi atau vaksin berasal dari unsur darah atau pembuatannya memanfaatkan unsur babi atau sel tubuh manusia. Kekhawatiran lain adalah dari segi maslahat dan madaratnya. Apakah imunisasi atau vaksinasi lebih banyak sisi maslahatnya atau sebaliknya lebih banyak madaratnya atau efek negatifnya bagi penerima vaksin? Di luar itu muncul kecurigaan di kalangan sebagai umat bahwa vaksinasi merupakan akal-akalan para korporasi besar untuk meraup keuntungan ekonomi. Bahkan ada yang menaruh kecurigaan yang lebih jauh bahwa vaksinasi di tengah masyarakat muslim adalah upaya yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Hukum Islam terdapat konsep istihalah, yaitu berubahnya suatu benda atau zat dari haram menjadi halal karena perubahan wujud dan sifatnya, seperti perubahan khamr menjadi cuka dan perubahan kotoran hewan yang bercampur dengan tanah yang berubah menjadi batako untuk bahan bangunan. Namun yang menjadi perbedaan di kalangan ulama madzhab, ketika perubahan tersebut tidak terjadi secara alami, namun dilakukan oleh rekayasa manusia seperti rekayasa kimiawi terhadap enzim babi pada proses pembuatan vaksin misalnya. Selain konsep istihalah, terdapat juga konsep istihlak, yaitu bercampurnya benda najis yang sedikit dengan benda atau zat suci yang banyak. Air misalnya, dalam pandangan mazhab Imam Malik, air yang terkena najis tidak akan menjadi najis selama tidak merubah 3 sifatnya, yaitu rasa, warna, dan baunya. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un." Air itu suci dan tidak akan berubah menjadi najis karena sesuatu. Dalam mazhab Imam Syafi'i juga dikenal bahwa jika air itu volumenya 2 kula atau lebih, maka tidak akan menjadi najis jika bercampur dengan benda yang najis. Hal ini berdasarkan hadis Nabi, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabas." Jika air itu volumenya 2 kulah, maka tidak akan dipengaruhi oleh najis. Ulama atau kumpulan ulama yang hasil ijtihadnya memandang bahwa unsur yang haram dari suatu vaksin telah berubah menjadi halal dikarenakan istihalah atau berubahnya wujud dan sifat, atau karena unsur yang haram yang mencampuri porsinya jauh sangat sedikit dibandingkan dengan unsur yang halal sehingga terjadi istihlak, maka mereka akan memutuskan kehalalan vaksin tersebut. Sedangkan jika diputuskan haram, maka apabila penggunaan vaksin itu tidak terhindarkan untuk mencegah penularan penyakit yang berbahaya bagi kehidupan, maka dapat diterapkan kaidah darurat, di mana penggunaan vaksin haram diperbolehkan berdasarkan keadaan darurat yang ditetapkan oleh para ahli dan tidak ada alternatif lain yang menggantikannya. Kaidah darurat tersendiri ditetapkan oleh Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan bangkai, darah, dan daging babi dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala isma 'alaih." Barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tiada dosa baginya. Meskipun demikian, adanya fatwa ulama tidak serta-merta menghilangkan kontroversi di tengah-tengah umat. Hal itu karena kedudukan fatwa tidaklah mengikat dan tidak mesti diikuti oleh individu atau instansi atau kelompok masyarakat. Fatwa MUI juga bukan hukum negara. Namun demikian, fatwa MUI menjadi rujukan penting bagi umat Islam dalam menyikapi persoalan hukum kekinian. Fatwa MUI juga menjadi rujukan penting bagi pemerintah agar kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dengan keyakinan keagamaan bisa selaras dengan keyakinan masyarakat. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika pemerintah mewajibkan vaksinasi untuk semua masyarakat, termasuk umat Islam? Padahal umat Islam tidak satu kata dalam menyikapi fatwa kebolehan vaksin. Dalam hal ini, jika pemerintah mewajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada sandaran fatwa dari Majelis Ulama, maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada pilihan lain bagi umat kecuali taat pada ulil amri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum." Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Dalam hadis muttafaq alaih dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW juga bersabda, "Alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha illa ayyumara bi ma'syiyatin fa idza umira bi ma'syiyatin fala sam'a wala ta'ah." Wajib atas setiap muslim untuk mendengar serta mentaati baik dalam hal yang ia senangi dan yang ia benci, kecuali jika ia diperintah untuk sesuatu kemaksiatan. Maka apabila ia diperintah
oleh penguasa pemerintahan dengan sesuatu kemaksiatan, maka tidak boleh ia mendengarkan perintahnya dan tidak boleh mentaatinya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di ruang inspirasi berikutnya. Dan jangan lupa, jika Anda tertarik untuk like dan share video ini, bagi yang belum subscribe, segera subscribe agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel Ruang Inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.